selalu sehat dan bahagia ya tentunya. Kembali lagi bersama aku Onat di Duta yang di webinar yang begitu luar biasa, seru banget karena kita akan berbincang asik hanya di webinar Duta Ekonomi Digital Volume 4 bersama Sandiaga Uno. Wow, seru banget hari ini. Kita bertemu di hari Jumat malam yang artinya kita memasuki akhir pekan. Jadi teman-teman bisa rileks sedikit tapi tentunya tetap produktif ya teman-teman semuanya. Nah, hari ini seru banget karena kita akan ngobrol dan belajar banyak dari Bang Sandi dan sosok entrepreneur muda yang mempunyai impact yang begitu luar biasa di Indonesia dengan segudang prestasinya. Oke, tapi sebelumnya Onat ingin kasih tahu dulu nih bahwa webinar kita kali ini terbagi menjadi 4 bagian nih teman-teman. Yang pertama, kita akan mendengarkan pemaparan dari mentor kita. Tentunya pasti udah pada kangen kan sama Bang Sandiaga Uno. Jadi pertama-tama nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari beliau. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemaparan dari Mas Denis Adiswara. Lalu kita juga akan ada sesi question and answer. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat bagus nih buat teman-teman kapan lagi bisa memberikan pertanyaan langsung kepada Bang Sandi dan juga Mas Denis. Dan yang terakhir, di bagian yang keempat nanti akan ada kesimpulan juga penutup dari Mas Denis selaku narasumber dan juga Bang Sandiaga Uno, our super mentor. Oke, sama seperti teman-teman semuanya nih. Jadi Onat juga udah gak sabar pengen menyapa abang sekaligus mentor Onat. Well, sebenarnya mentor seluruh anak muda yang ada di Indonesia, yang always kece, always muda. Dan abang kita satu ini juga kerap dipanggil sebagai papa online karena memang keahliannya dalam strategi bisnis secara digital. Oke, langsung saja kita sambut Bang Sandiaga Uno. Apa kabar Bang Sandi? Kabar baik Onat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Jumat malam nih, asik banget. Wah, Bang Sandi baru balik dari Padang nih ya, aku denger-denger ya. Padat banget jadwalnya Bang. Tahu sih. Tahu lah, saya ngikutin terus tahu. Saya kan follow Bang Sandi, podcastnya juga ngikutin. Hayo. Ya, kita baru pulang dari Padang, tapi hari ini ada kegiatan nih sebetulnya yang kenapa saya pakai baju ini nggak sempat ganti karena sorry banget telat. Tadi ada penyerahan grand final Piala Pelajar, yaitu turnamen e-sport untuk pelajar se-Jabodetabek yang kami selenggarakan bersama-sama dengan Kemenpora dan KONI, Mbak Onat. Wah, keren banget. Berarti masih ada hubungannya sama e-sport ya, Bang ya? Jadi memang tema kita kali ini cocok banget sama Bang Sandi loh. Karena memang Bang Sandi ini, teman-teman, adalah Dewan Pembina PB e-sport Indonesia. Gimana? Keren banget kan? Aduh, luar biasa. Aku jadi tambah nggak sabar nih pengen nanti dengar pemaparan dari Bang Sandi. Terima kasih banyak Bang Sandi sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Bang Sandi yang jadwalnya super padat merayap. Pokoknya kita thank you banget. Dan selanjutnya aku juga pengen menyapa narasumber kita hari ini, salah satu sosok muda yang sangat luar biasa. Jadi dia ini adalah seorang aktor iya, produser juga iya, juga pengusaha muda. Nah, jadi kalau misalkan di film-film nih, narasumber kita ini dikenal sebagai Mamet. Jadi 11-12 juga nih sama Nicholas Saputra kalau di film AADC. Siapa sih yang nggak pernah nonton AADC? Itu film kebanggaan Indonesia loh. Oke, langsung saja kita sambut co-founder dari GBH Esports, Mas Denis Adiswara. Apa kabar Mas Denis? Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalnya bagus nggak sampai sana? Bagus banget. Pokoknya jelas, clear. Semuanya oke, mantul. Oke. Gimana? Kita bakal ngobrol apa nih hari ini? Katanya mau ngobrolin e-sports bareng ya? Oh iya dong, jadi hari ini memang khusus spesial, kita menghadirkan Mas Denis, ada juga mentor kita. Nanti kita akan membahas lebih dalam tentang bisnis e-sport yang memang lagi hits banget ya di kalangan anak muda, lebih kalinya gitu ya.
Jadi Iya Om sebelum Nat, kita aku juga bakal tanya-tanya banyak nih sama Bang Sandi nanti. Oh Boleh ya? iya, boleh banget dong karena Mas Denis ini salah satu fansnya Bang Sandi kan, pengen banget belajar dari Bang Sandi Iya, kan. Oke, iya. kita tahan dulu ya Mas Denis ya. Nanti kita akan masuk ke sesi itu. Nah, teman-teman, tema webinar Duta Ekonomi Digital volume 4 ini sekali lagi adalah tentang peluang bisnis e-sports. Tapi sebelumnya saya pengen tanya ke Bang Sandi lagi nih, apa sih yang mendasari Bang Sandi untuk mengadakan webinar ini, Bang? Ya, saya ingin terima kasih dulu nih. Ini ada tokoh yang luar biasa, Denis Adiswara, tapi nama kerennya Mamet yang sudah nggak perlu kita perkenalkan lagi, dan tokoh ini akan jadi inspirasi dan kita berdiskusi sama-sama. Nah, Onat, tujuan kita buat webinar Duta Ekonomi Digital dan kita udah masuk volume keempat ini adalah ingin menggarisbawahi bahwa sektor ekonomi digital Indonesia akan diprediksi untuk terus berkembang beberapa tahun ke depan. Secara solid, pada tahun 2025 ekonomi digital Indonesia disebut akan terus meroket hingga angka ratusan miliar US dollar. Nah, itulah hari ini kita membutuhkan banyak pengembangan pengetahuan. Jadi ini adalah bagian daripada effort untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terhadap ekonomi digital, terutama pada pengembangan dan pembangunan sumber daya manusianya. Dan model bisnis apa aja yang bisa sukses. Karena saya juga membangun bisnis di bidang investasi dan keuangan. Saya pernah merasakan pahit manisnya berinvestasi di dunia digital juga. Nah, salah satu caranya untuk ngajak semua, terutama anak-anak muda dan para pelaku ekonomi, para pebisnis yang sekarang ini masih dalam proses mengadopsi digitalisasi, adalah dengan cara mengangkat tema webinar Duta Ekonomi Digital ini. Salah satu peluang bisnis yang sangat menarik di bidang digital dan belum pernah kita kupas di volume sebelumnya adalah e-sports. Nah, saya ini baru bergabung di e-sports tahun 2020 waktu PB e-sports didirikan. Saya diminta menjadi Dewan Pembina. Nah, sepanjang tahun 2019 saya mencatat bahwa total investasi di bidang e-sports mencapai hampir 2 miliar dolar. Dan menurut laporan The Esports Observer, memang angka itu turun jika dibandingkan dengan total investasi pada 2018 yang mencapai 4,5 miliar dolar. Meskipun begitu, jumlah transaksi yang terjadi justru naik 24%. Menarik sekali nih, menjadi 141 miliar dolar pada 2019 ketika dibandingkan dengan tahun 2018. Nah, menurut data terbaru dari Newzoo, Indonesia telah menjadi salah satu pasar game terbesar di Asia Pasifik dengan angka mencapai hampir 1 billion 941 juta US dollar, setara hampir 14 triliun nih. Dengan populasi online kita lebih dari 50 juta, yaitu 52,6 juta menuju 60 juta. Dan jumlah gamers kita sudah mencapai 34 juta pemain. Nah, bahkan untuk kategori penonton e-sports telah mengalahkan olahraga tradisional. Di tahun 2023 diperkirakan ada 646, saya ulangi ya, 646 juta pemirsa e-sports di seluruh dunia. Ini lebih banyak yang nonton e-sports daripada F1 maupun beberapa cabang olahraga lain yang lebih established. Saya beri contoh, di masa pandemi kita, ini bajunya nih ya Onat, baju ini adalah baju Piala Pelajar. Ini logo PB Esports, yang sini adalah logo Kemenpora, dan kita baru masuk KONI bulan September. Dan dalam ukuran 3 hari, kita buka pendaftaran, ada 20.000 pesertanya dari seluruh SMK, SMA, SMP di Jabodetabek. Nah, hari ini ada 12 peserta yang masuk ke grand final. Ini menunjukkan bahwa di tengah pandemi, e-sports ini justru
meningkat peminatnya, dan ternyata banyak penyelenggara atau events organizers untuk turnamen-turnamen e-sports harus berpikir keras agar ajang yang digelarnya tetap berjalan. Biasanya kan dulu kita gede-gedean, misalnya kita ada di ICE, di BSD, tapi sekarang kan dengan social distancing ini nggak mungkin lagi. Nah, sekaranglah terjadi satu adaptasi. Inilah yang memunculkan tren baru di ranah e-sports. Semuanya serba online, bukan hanya game yang online, tapi juga nontonnya online, juga penyerahan hadiahnya juga tadi online. Jadi tidak hanya kualifikasi, bahkan kini fase grup hingga main event telah banyak digelar demi menjaga ekosistem industri e-sports. Newzoo juga memprediksi bahwa jika kondisi ini akan terus sepanjang 2020 dan masuk 2021, ternyata akan bukannya meredupkan tapi malah meningkatkan sektor e-sports ini dari segi sports dan entertainment. E-sports tahun 2021 juga akan menjadi cabang olahraga eksebisi di PON yang akan kita selenggarakan di Papua. Jadi dari segi sosial akan menjadi sebuah budaya ya. This is a culture yang kita harapkan bisa membangkitkan industri, menciptakan lapangan kerja yang banyak dan luas dan cepat, dan orang-orang akan lebih nyaman menyaksikan pertandingan di rumah dengan memanfaatkan gadget mereka, khususnya untuk mengikuti perkembangan e-sports. Nah, hari ini nih, Onat, keren banget kita. Kita akan bahas peluang bisnis di ranah e-sports dan akan belajar dan mencatat tim-tim dan manajemen e-sports ini sudah marak berkembang, dan salah satunya adalah GBH Esports yang dibentuk oleh Mas Dennis Adiswara. Yang kita udah kenal dia sebagai salah satu aktor, producers, entrepreneur yang cukup malang melintang. Saya, walaupun dia bilang bakal banyak tanya sama saya, Mas Mamet, saya kayaknya juga harus banyak belajar dari dia. Jadi Mamet ini mencoba ke bisnis e-sports karena hobi dan juga melihat peluang bisnis di industri ini. Nah, webinar Duta Ekonomi Digital bersama saya malam ini bertujuan untuk mempersiapkan dan membangun sumber daya manusia Indonesia untuk belajar bisnis dan strategi berbisnis di e-sports sebagai ekosistem dunia digital kita. Dan di webinar kali ini kita ngelihat nanti luar biasa fantastisnya peluang bisnis e-sports, peluang lapangan kerja mulai dari gamernya sampai coach, team owner, events organizer, komentator, sampai game developer dan lain sebagainya, content creator. Pokoknya keren banget. Saya excited mau ngobrol sama Mas Dennis Adiswara. Jadi Onat, pokoknya malam ini mudah-mudahan menjadi malam yang membukakan satu wawasan baru buat kita untuk bangkit segera di tengah kesulitan pandemi ini dan segera pulihkan sendi-sendi kehidupan kita, dan kita mulai hari ini dari e-sports. Yeay, keren banget. Terima kasih Bang Sandi. Dan betul banget nih teman-teman, di tengah pandemi ini kita harus tetap berkarya ya, karena ada banget nih solusi bagi kita untuk keluar dari situasi-situasi darurat. Seperti kita bisa banget melihat peluang bisnis di e-sport ini. Tapi kalau saya boleh bilang ya, e-sports ini trennya cukup menarik dan semakin meningkat itu juga berkat kontribusi Bang Sandi sebagai Dewan Pembina PB Esport Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, pasti nanti kita akan masuk ke sesi pemaparan dari narasumber kita Mas Dennis. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu VT berikut ini.
Oke teman-teman, aku pribadi udah gak sabar banget nih pengen denger cerita dari Mas Dennis soal GBH Esports. Karena memang banyak banget ya teman-teman saya yang juga pencinta esports. Seperti yang kita tahu proyeksinya pun beberapa tahun ke depan akan menjadi 646 juta. Oke, langsung saja kita sapa Mas Dennis sekali lagi. Halo Mas Dennis. Boleh nggak sih Halo Mas juga. Dennis bercerita dan berbagi ilmu kepada kita semua hari ini soal peluang bisnis e-sports, Mas? Silakan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebenarnya saya juga ingin menjelaskan sedikit saja bahwa potensi e-sports somehow memang sangat-sangat besar sekali. Apalagi buat teman-teman yang mungkin bukan gamer. Nanti saya akan jelaskan bagaimana. Saya kebetulan sudah menyiapkan paparan yang bisa kita lihat bersama-sama. Mari kita lihat. Nah, kenapa Julni memulai sebuah tim e-sports? Karena pada saat kita memulai sebuah tim e-sports, itu adalah cara yang paling mudah untuk bisa mengetahui seperti apa dunia e-sports itu sendiri. Dan ini adalah sebuah panduan singkatnya. Next. Untuk pertama, kita harus memiliki kecintaan terhadap game, tetapi juga diiringi dengan jiwa wirausaha. Ini sangat penting sekali. Karena pada saat kita membuat tim e-sports, memang kita mungkin awalnya cuma buat seneng-seneng aja. Tapi lama-lama yang namanya seneng-seneng kan juga harus realistis. Seneng-seneng juga butuh biaya. Kita juga tetap hidup berjalan terus. Itu pun butuh biaya. Makanya kita harus punya jiwa wirausaha dulu di sini. Nah, supaya realistis dalam membentuk tim e-sports, kita bentuk tim kecil aja. Kesalahan awal yang biasa dilakukan oleh tim e-sports yang masih baru adalah dengan mengambil sebanyak mungkin personil. Itu kedepannya mungkin senang sih, kayak temen nongkrongnya tambah banyak. Cuma percayalah, kalau kita mengajak seseorang, sejatinya kita harus siap suatu hari nanti melepaskan mereka satu persatu kalau sudah tidak cocok. Melepaskan seseorang tuh gak enak loh. Loh kok jadi curhat. Lalu ketiga adalah pilih kalau sudah bentuk tim kecil, pilih 1 dari 10 game terpopuler di negara kamu. Fungsinya supaya apa? Ya, supaya ketika kamu memainkan game tersebut, sudah ada penonton yang siap menunggu melihat kamu sedang berlaga. Jadi kalau misalkan 10 game terpopuler sekarang kan banyak banget tuh kelihatan dari cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan di PBSI. Coba dicek apa aja. Pilih salah satu. Terus yang keempat adalah rajin ikut scrim atau pertandingan latihan bersama tim-tim lain yang fungsinya adalah untuk networking alias menambah relasi. Dan juga rajin ikut turnamen-turnamen skala kecil yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari datanya Nico Partners, yaitu sebuah lembaga riset yang ada di China, mereka bilang bahwa di Southeast Asia, di Asia Tenggara, Indonesia merajai untuk urusan jumlah turnamen. Karena jumlah tim kita, ya tim e-sports kita itu paling besar. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk kenalan sama berbagai macam orang dan ada potensi bisnisnya. Tapi nanti saya jelasin. Nah, terus selain bermain bersama, kita juga harus bisa bagi tanggung jawab operasional dan administrasi pada sesama anggota. Emang bermain game bareng-bareng itu menyenangkan, tapi jangan lupa juga harus menyiapkan kontrak, harus menyiapkan kwitansi kalau ada sponsor, harus mencatat pengeluaran untuk biaya pendaftaran, dan segala macamnya itu juga harus diatur dan harus ada yang bertugas di sisi tersebut gitu loh. Dan kelima adalah aktif branding dan merilis konten di semua sosmed populer. Tujuannya untuk apa? Untuk promosi. Untuk menyatakan ke dunia bahwa, hey, tim saya ada loh. Kalau perlu, setiap kali kalian bertanding atau berlatih, kalian kirim link videonya, kalian sambil live stream, terus kirim link videonya lewat grup WhatsApp. Dengan begitu, orang-orang mulai ngeh bahwa tim kalian tuh sudah ada eksistensinya. Itu penting. Next. Nah, tetapi seringkali teman-teman itu yang bikin tim e-sport itu rada-rada quote unquote tanda kutip idealis. Pengennya menang. Nah, saya tadi udah bilang bahwa kita banyak sekali turnamen dan banyak sekali tim e-sports yang ada di Indonesia. Seringkali ya lebih banyak kalahnya daripada menangnya. Dan
hadiah kemenangan itu tidak bisa, walaupun menyenangkan ya, itu tidak bisa menjadi sumber pendapatan utama, teman-teman. Ini realitanya seperti itu dan itu sudah saya lalui. Gitu. Makanya yang harus kita lakukan adalah mencari pemasukan tambahan sebanyak mungkin dengan berkolaborasi dengan partner-partner yang strategis. Next. Nah, baru kita ngomongin tentang bisnis di sini. Oke, dari mana saja jalur pendapatan tim e-sports yang sejauh ini sudah saya pantau dan saya lihat dan sudah saya coba? Pertama jelas dari merchandise, t-shirt, masker, jersey, bahkan snack, minuman. Kok bisa? Iya. Kan banyak UKM di daerah kalian yang jualan minuman. Udah kerjasama aja sama mereka untuk bikin edisi khusus minuman, misalkan minuman yang ada logo tim e-sportsnya kalian. Lalu dijual, nanti keuntungannya dibagi 2. Terserah berapa proporsinya bisa diatur sendiri. Atau mungkin sesimpel dari masker atau t-shirt. Kan sekarang banyak banget nih orang butuh masker yang agak gaya nih. Ya udah kerjasama saja dengan konveksi lokal. Gitu. Kalian yang mendesain sebagai tim e-sports, bikin desain yang bagus dan lucu, lalu kasih ke konveksi tersebut, nanti dari konveksi tersebut, kalau sudah jadi, baru dijual di online shop yang sudah ada. Gitu. Ini yang paling simpel. Lalu yang kedua adalah dari fan club membership. Gitu. Fan club membership-nya apa sih? Contohnya adalah Football Club Barcelona atau tim sepak bola Barcelona. Asal tahu aja, tim sepak bola Barcelona itu ada satu jenis membership-nya itu yang mana kalau kita berlangganan itu kita otomatis menjadi anggota dari koperasi merchandise Barcelona. Itu menarik banget. Jadi keuntungannya adalah ketika kita beli merchandise official dari Barcelona, dari toko officialnya, kita akan mendapatkan harga diskon dan setiap tahun kalau ada keuntungan karena kita adalah bagian dari koperasi tersebut, kita juga akan mendapatkan sebagian kecil dari keuntungan yang didapat oleh Barcelona dalam penjualan merchandise. Itu keren banget dan entah kenapa harusnya ini dilakukan oleh tim e-sport di Indonesia. Ini bisa menggerakkan sekali bisnis mereka gitu. Lalu ketiga, local event atau turnamen. Udah jelas, ini mirip seperti I.O. tapi event yang dijalankan adalah sebuah turnamen di mana setiap orang yang ikut turnamen disyaratkan harus wajib bayar gitu. Nanti kalau ada keuntungan itu yang diambil. Itu bisa juga. Lalu keempat adalah hak tayang konten atau turnamen. Nah, balik lagi ke turnamen tadi, ketika turnamen itu sedang berjalan, boleh loh kita kemas sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah tayangan live stream yang menarik dan kalau misalkan ternyata acara kita itu populer, ya kita bisa tawarkan hak tayang kita di sponsor atau mungkin di platform lain gitu. Misalkan kita tawarin ke ke Maxstream atau ke Netflix. Netflix mau nggak? Ini tim e-sports gue, turnamen kita keren loh. Mau nggak beli hak tayangnya? Atau TV nasional atau TV lokal gitu. Mau nggak beli hak tayangnya? Itu juga bisa sebenarnya. Tapi mungkin ini belum umum, tapi ini ada potensi gede di situ. Berikutnya adalah e-sports influencer management. Nah, setiap atlet yang tergabung dalam tim e-sports tersebut bisa dijadikan sebagai influencer juga gitu. Kalau kita semua sudah tahu ya influencer seperti apa kerjanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah bikin kelas edukasi e-sports untuk anak, orang tua ataupun korporat. Nah, ini penting. Banyak banget saya ngelihat kemarin-kemarin itu saya banyak banget ngelihat bahwa ada yang namanya jasa joki main e-sports gitu, main game, jasa joki naikin level main game. Terus saya mikir, kalau joki doang kan orangnya nggak tambah pinter, yang membeli jasa kan tidak tambah pinter. Kenapa nggak sekalian bikin sekolah untuk main game tertentu sampai mahir dan memiliki kualitas seperti atlet e-sports. Nah, ini adalah sesuatu yang menurut saya potensinya gede gitu. Apalagi untuk korporat. Kenapa saya bilang korporat? Ingat nggak teman-teman? Banyak sekali kantor-kantor dulu itu punya tim futsal. Tetapi gara-gara pandemi mereka tidak bisa kumpul-kumpul main futsal lagi bareng. Gantinya apa? Gantinya e-sports. Karena e-sports itu bisa memungkinkan setiap orang yang di dalam tim tersebut berkumpul dan saling bertanding satu sama lain. Gitu.
Terus berikutnya adalah guest house sebagai F&B bisnis. Nah, biasanya tim e-sports itu kalau sudah maju, mereka punya markas. Nah, menurut saya, markasnya itu selain buat tempat latihan dan tempat nginep para atletnya, sebagian lahannya kan bisa juga menjadi restoran atau kafe untuk nongkrong-nongkrong dan nonton bareng atau mungkin main bareng. Itu bisa jadi potensi pendapatan. Dan sebenarnya ini masih banyak lagi, tapi saya harus benar-benar minta konsultasi sama Bang Sandi. Saya rasa Bang Sandi sudah sangat-sangat berpengalaman sekali membangun bisnis di yang sudah terjadi selama ini, dan mungkin ada beberapa singgungan-singgungan dengan dunia e-sports. Nah, itu yang pengen saya tanya nanti. Berikutnya, maka dari itu teman-teman, balik lagi ke pernyataan pertama saya, kenapa kalau membangun tim e-sports itu harus ada kecintaan terhadap game, tapi juga ada jiwa wirausaha. Karena sejatinya pada saat kita menjalankan sebuah tim e-sports itu seperti menjalankan sebuah klub olahraga, ya, tim olahraga, dan juga sebuah perusahaan startup. Jadi kita harus mikirin bisnisnya, kita harus mikirin rencana jangka panjangnya, kita harus mikirin berapa biaya yang harus dikeluarkan, dan kita juga harus mikirin gimana cara balik modalnya dan bisa untung dan bisa sustainable dan bisa berkembang nantinya. Dan itu saja dari saya. Next. Terima kasih. Wah, keren banget. Thank you Mas Dennis. Aku amazed banget loh. Sama-sama. Ternyata tokoh Mamet di AADC ini penuh dengan ide-ide cemerlang. Cerdas banget, luar biasa loh. Keren banget. Jadi sekarang nih teman-teman, kita udah tahu apa itu e-sports dan peluang bisnisnya. Tentu saja kita juga semakin paham nanti ke depan apa saja ya kira-kira tantangan yang akan ada dalam membangun bisnis e-sport ini. Nah, sekarang aku pengen move lagi nih ke Bang Sandi. Kira-kira bagaimana menurut Bang Sandi soal tren bisnis e-sport ini, Bang? Trennya sih gede banget ya. Jadi kita ngelihat jumlah gamers naik dari 55-60 juta ke 100 juta di 2025. That's more than double atau close to double. Terus kita ngelihat bahwa jumlah ekosistem dari kue industri e-sport ini akan terus berkembang dengan compounded annual growth rate-nya sekitar 35-40%. Jadi di 2025 kita bisa lihat e-sport total kapitalisasi industrinya itu ada di 5-7 miliar dolar. Jadi ini gede banget. Tapi yang paling menarik buat Onat, industri e-sports ini justru menciptakan lapangan kerja yang beragam, lapangan kerja yang baru, dan lapangan kerja yang berkualitas. Kan banyak yang bilang, industri 4.0 nih akan banyak menghilangkan lapangan pekerjaan, seperti robotics akan mengambil alih beberapa pekerjaan di sektor manufaktur. Terus artificial intelligence akan ngambil beberapa lapangan kerja di sektor mungkin yang berkaitan dengan perbankan, asuransi, dan lain sebagainya. Tiba-tiba muncul e-sports. Kepikiran nggak bahwa olahraga e-sports yang tadinya mungkin dipandang sebelah mata bahwa ini hanya main game, dan main game, ternyata mampu menghasilkan satu ekosistem industri yang punya beragam peluang untuk profesi maupun kewirausahaan. Jadi tadi sudah diterangin oleh Mas Dennis, saya semakin yakin nih bahwa potensinya sangat luar biasa. Yang menarik juga, tadi saya udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman di alma mater saya di UPH, bahwa kita harus ciptakan juga prodi, yaitu program studi di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu bidang e-sports atau manajemen daripada olahraga yang berbasis digital. Sekarang kan juga ada virtual run, ada virtual bike. E-sports ini adalah bentuk adaptasi yang terakselerasi dikarenakan pandemi.
Jadi menarik sih Onat buat saya. Saya sangat excited, makanya saya bersedia gabung di PB Esports. Dan kita sebentar lagi ada kejuaraan baru lagi, yaitu kejuaraan Piala KONI. Piala KONI ini diharapkan juga mempersiapkan atlet-atlet kita dan tim owner untuk memberikan yang terbaik. Harapan kita, Onat, e-sports ini bisa nyumbangkan medali emas bagi Indonesia di Olimpiade di masa datang. Karena e-sports ini secara perlahan akan menjadi olahraga yang diakui di seluruh dunia, terutama di level Olimpiade. Dan keren banget kan, Indonesia udah beberapa kali jadi juara dunia di e-sports. Alangkah baiknya kalau kita bisa juga menyumbangkan medali emas dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya di Olimpiade selanjutnya. Gitu, Onat. Oke, aku setuju banget sama Bang Sandi. Kalau memang ya e-sport kita ini luar biasa keren dan atlet-atlet e-sport kita ini sangat-sangat mumpuni dan aku yakin mereka mampu banget untuk bertanding dan berkompetisi di kancah internasional. Dan mengutip kalimat Bang Sandi, mungkin dulu ya memang sempat e-sport ini di underestimate, padahal sekarang ternyata e-sport inilah yang memberikan dan membuka lapangan kerja yang sangat luas nanti ke depannya dan tentunya akan mengangkat ekonomi kita nih teman-teman. Oke, tadi Mas Dennis udah mention beberapa kali kan pengen belajar sama Bang Sandi nih. Oke, aku kasih kesempatan buat Mas Dennis untuk bertanya, boleh kepada Bang Sandi, mungkin boleh nih Mas Dennis, silakan. Mumpung ini spesial Bang banget. Bang Sandi, mau nanya dong. Oke Mas Dennis, waduh saya ditanya-tanya jadi mudah-mudahan bisa jawab nih. Oke, Bang Sandi, kan di PB Esports Indonesia kan, nah ada rencana nggak untuk mempertemukan teman-teman dari tim esports yang ada di seluruh Indonesia dengan UKM-UKM yang ada di Indonesia, terus dipertemukan, tapi secara lokal, termasuk dari daerah-daerahnya sendiri. Karena menurut saya, tim esports ini bisa membantu promosi UKM-UKM lokal di daerah masing-masing untuk bisa menggerakkan ekonomi, Bang. Itu sih. Atau mungkin ada ide lebih bagus lagi, Bang? Enggak sih, itu aku hebat banget tuh sih, brilian banget. Aku kan tadi baru dilaporin bahwa PB Esports udah jadi cabur dan sekarang ada di 34 provinsi. Terus udah ada di 396 kabupaten kota. Nah, memang yang aku tadi banyak ngobrol sama pengurus, lebih ke arah ini Mas Dennis, gimana caranya dari 1 miliar dolar lebih ini kan sekarang di atas 90% ke luar negeri nilai tambahnya. Karena game developer, game owner ini akhirnya memanfaatkan Indonesia sebagai pasar, tapi kita belum bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dan optimal dari e-sports ini. Tadi idenya sih brilian banget, luar biasa, bahwa saya juga kaget kok bisa ya dalam waktu singkat ada 20.000 player yang mendaftar masing-masing sekolah se-Jabodetabek, ini belum bicara nasional ya. Berarti kan ini ada kemampuan untuk do outreach, untuk mempromosikan apapun itu. Baik kalau dari UMKM bisa jersey-nya seperti ini, atau mungkin juga kita promosikan produk kuliner. Saya ngelihat juga produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan seperti masker, hand sanitizer. Ini ngomong-ngomong hand sanitizer, saya juga lihat nih ada UKM yang bikinin hand sanitizer buat PB Esports. Ini lambangnya PB Esports, ini hand sanitizer gitu. Jadi sekarang UMKM kan 97% pencipta lapangan kerja. Terus 60% ekonomi kita oleh UMKM. Jadi idenya Mas Dennis tadi keren banget, dan saya tadinya berhenti di
kolaborasi dari segi sosialisasi dan edukasi. Tapi saya jadi kepikiran nih, bisa banget platform e-sports ini digunakan juga untuk mempromosikan UMKM kita yang sekarang dalam keadaan tidak terlalu baik ya, keadaannya omsetnya menurun. Jadi makasih banget masukannya nih Mas Denis. Ya, sama-sama. Pokoknya saya siap bantu sih kalau misalkan dibutuhkan. Thank you banget. Kita justru perlu, karena saya masih banyak belajar dan ini menyatukan PB Sport ini kan menyatukan beberapa organisasi yang sudah ada sebelumnya, agar kita bisa lebih banyak bersinergi, kita lebih banyak berkolaborasi, dan sebagai tim owner ya menurut saya ini satu langkah. Tapi yang saya mimpikan sebetulnya adalah kita sendiri bisa menjadi game developer and menjadi konsolidator seperti beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah mendunia ya, seperti Tencent ya di China, terus kalau di Singapura tuh ada beberapa perusahaan seperti induknya Shopee, itu juga punya beberapa investment di games yang sekarang sangat populer dipertandingkan di beberapa event e-sports. Ya, pokoknya siap sih, karena memang saya juga concernnya adalah kalau misalkan kita hanya sebagai pemain game saja gitu, iya, setiap uang yang kita belikan untuk beli skin hero kita itu kan pasti larinya ke luar negeri gitu loh. Betul. Nah, saya berpikir ya gimana caranya supaya ya udah biarkan digitalnya mungkin ya, uang transaksi digital mungkin lari ke luar negeri, tapi merchandise-nya tetap dari Indonesia. Itu yang kepikiran saya. Mudah-mudahan kalau misalkan ini sudah bisa berjalan dengan baik, ini pun bisa memancing game developer lokal untuk mau mempelajari dan membuat ya game-game yang bisa dan layak dipertandingkan secara nasional bahkan internasional. Seperti yang baru-baru ini sudah ada satu yang sudah mencoba, judulnya Lokapala, Bang Sandi. Itu semacam MOBA tapi pakai karakter-karakter yang terinspirasi oleh Majapahit gitu, tapi lebih modern dan fantasi gitu. Jadi ada Gajah Mada? Ada Hayam Wuruk? Ada semua. Kita mabar lah kapan-kapan Bang, ayo. Oke, diajarin nih aku ya, aku nggak terlalu jago nih Mas Denis. Gak apa-apa, nanti aku ajak teman-teman yang jago buat ini, nemenin abang, jagain. Siap. Oke. Gitu Nat, keren banget. Onat mau ikut main nggak mabar? Wah, pengen sih kalau diajarin sama Mas Denis. Aku juga belum terlalu expert nih, jadi butuh dibantu juga, perlu di guide gimana nih Mas Denis. Ntar kita mabar bareng ya Mas ya. Ayolah, gaskan. Aduh, jadi teman-teman ini memang keren banget ya. Istilahnya platform Duta Ekonomi Digital ini sangat keren sekali. Akhirnya kita bisa diskusi banyak, sharing banyak, sampai akhirnya memunculkan ide-ide brilian yang nantinya kita harapkan tentunya dapat membangun dan memberikan sisi positif dalam tren bisnis e-sport ini. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah mendengarkan sesi diskusi, terus pemaparan dari Bang Sandi, ada juga pemaparan dari Mas Denis. Nah selanjutnya aku ingin infoin lagi ke teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Mas Denis dan Bang Sandi. Silahkan langsung memberikan pertanyaan melalui kolom chat yang kita share. Tapi teman-teman semua, setelah ini baru kita akan masuk ke dalam sesi Q&A bersama Mas Denis dan Sandiaga Salahuddin Uno. Tapi saya akan hitung ya. Sebentar lagi saya akan tutup sesi penulisan pertanyaan dalam kolom chat. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Pertanyaan kita kunci.
Nah, teman-teman jangan khawatir untuk yang belum sempat atau nggak keburu nulis pertanyaan, nggak usah khawatir karena nanti akan ada volume-volume selanjutnya dari webinar Duta Ekonomi Digital dengan narasumber yang seru-seru banget. Oke, langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama nih. Aduh, pertanyaannya banyak banget tapi sudah kita pilih, sudah tim kurasi dan yang pertama ada pertanyaan untuk Mas Denis nih. Pertanyaan datang dari Mbak Tiara. Mas Denis, dampak ekonomis dari pandemik terhadap bisnis e-sport ini apa, Mas? Oke, kalau ditanya dampak ekonominya itu apa, beragam. Tetapi kita harus melihat potensinya atau peluangnya, teman-teman. Pertama, pada saat pandemi kemarin terjadi, saya tuh langsung mikir nggak bisa datang ke tempat futsal. Saya nggak bisa nongkrong sama teman-teman main badminton. Tetapi ketika teman-teman berpindah main barengnya itu ke digital, saya melihat ada semacam peluang di situ gitu. Peluangnya ya seperti yang tadi saya sebutkan tadi di slide terakhir presentasi saya. Kalau kita bisa mengawinkan bisnis-bisnis yang sudah ada secara konvensional ya dengan dunia e-sports yaitu olahraga elektronik, harusnya tuh bisa. Saran saya adalah teman-teman pelajari apa-apa saja yang sudah ada di dunia olahraga konvensional, tetapi belum ada di dunia industri e-sports. Contoh yang belum ada nih, Nat. Misalkan pekerjaan sebagai financial planner untuk atlet dan tim e-sports. Belum ada. Oh, iya benar. Terus ahli fisiologis itu loh yang kalau misalkan uratnya kecepit, ototnya salah atau dan segala macam, ahli fisiologis itu juga dibutuhkan di dunia e-sports. Jangan salah, walaupun kita cuma kerjanya duduk sama main game, mencet-mencet tombol, itu juga bisa pegel dan butuh fisioterapis gitu loh. Betul. Dan ini masih banyak lagi. Bahkan teman-teman yang sekarang lagi bikin live stream kita ini, saya yakin dulunya mereka pasti adalah EO. Ya, event organizer acara-acara musik dan lain-lain gitu. Tetapi karena pandemi mereka akhirnya jadi acara digital. Bisa jadi loh dalam waktu dekat mereka malah jadi live streamer buat acara-acara turnamen e-sports. Jadi sebenarnya banyak banget. Syaratnya cuma satu. Salah satunya adalah Salah satunya adalah lihat apa yang sudah ada di dunia sports konvensional, lalu cek apakah sudah ada padanannya di dunia e-sports. Kalau ternyata ada yang matching, ya udah, itu adalah peluang. Oke, jadi betul banget nih ya, memang kita tuh lagi shifting dari yang tadinya konvensional menuju semuanya ke era digital nih teman-teman, penting banget. Jadi makanya terus ikutin webinar Duta Ekonomi Digital karena kita akan bahas topik-topik menarik. Oke, thank you banget atas jawabannya Mas Denis, semoga menjawab ya Mbak Tiara. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua, ini ditujukan kepada Bang Sandi. Nah, pertanyaannya datang dari Mas Fahri nih. Pertanyaannya adalah strategi mana yang memikat? Apakah ideologi tim atau sosok selebriti dalam tim, Bang Sandi? Gimana, Bang? Ini ideologi dalam tim, karena saya yakin sama seperti bisnis, kita semuanya berlandaskan 3 hal. Saya sebutnya sebagai 3C. Yang pertama adalah karakter, kedua adalah consistency, dan ketiga adalah competencies. Jadi kan biasanya nih kita selalu mendahulukan yang jago nih, selebriti atau star player atau rockstar. Tapi di e-sports ini konsepnya sama sports konvensional yang lain, adalah teamwork. Walaupun ini mungkin a single individual game, tapi tim itu sangat menentukan. Dan kesuksesan itu adalah kesuksesan tim. Karena sebuah tim, nah ini mesti yang jawab Mas Denis ini. Karena dia adalah team owner, bahwa you will not be able to produce champions kalau you don't have a strong team behind the champion. Jadi saya ngelihat bahwa Michael Schumacher jago banget dia walaupun baru dipecahkan rekornya oleh Lewis Hamilton di F1, tapi dia
punya mungkin 1.000 orang di belakang dia yang menyusun. Jadi ideologi ini penting banget. Jadi karakter, konsistensi, dan kompetensi. Jauh lebih penting karakternya. Sebuah tim itu akan kuat kalau dia memiliki kerjasama yang ulung, kolaborasi, saling mengerti, saling peduli, tepos liro, nilai-nilai luhurnya gotong royong dan lain sebagainya. Dan konsistensi. Jadi mereka itu harus day in, day out. Selama kompetisi maupun di luar kompetisi, lagi turnamen atau di luar turnamen, lagi ada PON, lagi ada SEA Games atau lagi mungkin Olimpik, itu mereka tetap kompak dan itulah namanya konsistensi. Jadi saya ulangi, satu adalah karakter, kita bangun karakter yang kuat dan ini adalah bagian daripada ideologi tim. Kedua adalah konsistensi dan ketiga adalah kompetensi. Sukses banget untuk membangun tim. Nah, teman-teman, tuh yang paling penting Bang Sandi tadi bilang karakter. Tapi sebelumnya ya Bang Sandi, aku tuh dari tadi terpana sama jersey yang Bang Sandi pakai loh. Itu ngomong-ngomong dijual nggak Bang? Ini di bawahnya ada iklan, jadi karena belum bayar ke Mas Denny sama saya, jadi saya nggak tampilin. Tapi ini jersinya tadi dibagikan dan kalau nggak salah pada dipakai oleh kemarin tadi itu ada 12 yang masuk grand final dari 20.000 yang masuk 12, bayangin aja tuh. Gila. 12 ini pada pakai ini semua, tapi saya nggak ngelihat ada yang ngejual. Tapi kalau Onat mau, ini aku kirim deh yang punyaku ini. Aku kirim ke kamu. Walaupun agak keringet-keringet di bagian sini, nggak apa-apa ya. Ya ampun, beneran Bang ya, saya tunggu loh. Ya ampun, iya, happy banget. Aku kirim nih sekarang nih, abis ini. Tapi nggak aku buka di depan webinar ini. Oh jangan dong, jangan Bang, jangan. Aku kirim ke tempat Onat, di mana Onat ada. Yeay, ya ampun, happy banget. Padahal tadinya niatnya beli loh Bang. Tapi kalau dapatnya dari Bang Sandi, semoga nanti kepintaran dan kecerdasan Bang Sandi nular ke saya ya Bang. Amin. Amin. Dan kemampuan untuk bernyanyinya Onat bisa aku pelajarin. Masih inget gak Bang? You are beautiful, beautiful, beautiful. Cantik. Aduh seru banget deh Bang Sandi. Nah Bang, sebelum kita menutup webinar ini, boleh dong kasih konklusi dikit Bang buat kita semua? Sebetulnya konklusinya tadi udah benar banget disampaikan oleh Mas Dennis ya. Bahwa kita harus mengangkat UMKM di daerah-daerah pelosok Indonesia yang sekarang sedang terdampak pandemi COVID-19. Dan e-sport ini adalah satu sektor yang justru lagi meningkat. Tadi saya ngobrol sama Gary dari Boom ya. Nggak salah, Gary dari Boom, one of the top player. Dia juga bilang bahwa di tengah pandemi ini e-sports juga meningkat dari segi peminatnya. Nah ini yang harus kita syukuri, sekaligus juga kita manfaatkan untuk justru menopang kepulihan dan kebangkitan ekonomi kita. Dan UMKM sekali lagi terima kasih Mas Dennis ngangkat dan ngingetin kita semua bahwa UMKM ini kan tulang punggung ekonomi kita. UMKM ini juga pencipta 97% lapangan kerja kita. Jadi kata kuncinya menurut saya adalah kolaborasi. Dan kita gunakan, mumpung e-sports lagi hits banget, lagi ngetren banget, kita gunakan untuk berkontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara. Sukses untuk kita semua, sukses untuk masuk di bisnis e-sports, dan see you at the top. Onat. See you at the top, Bang Sandi, luar biasa. Dan selanjutnya kita juga akan mendengarkan konklusi singkat dari Mas Dennis. Silakan Mas Dennis. Ya, terima kasih juga. Saya pengen mengaturkan kepada Bang Sandi, Onat, dan semua teman-teman dari webinar Duta Ekonomi Digital karena sudah mengundang saya. Dan saya cuma ingin melengkapi dari
apa namanya, tadi konklusinya dari Bang Sandi tadi juga, bahwa dibutuhkan 3C kan tadi, karakter, konsistensi, sama kompetensi dalam sebuah tim. Saya ingin menambahkan satu, yaitu community. Karena tanpa community, ya, kita tidak bisa maju sebagai sebuah tim, karena kita butuh dukungan mereka, dan kita pun sebagai tim juga harus mendukung komunitas kita agar bisa sama-sama bisa hidup secara bersama, bisa untung secara bersama, bisa bikin usaha bersama-sama, dan tumbuh kembang bersama-sama juga. Itu saja dari saya. Keren banget. Nah, teman-teman semua, intinya kita harus saling bergandeng tangan dan berkembang bersama-sama demi ekonomi Indonesia. Oke, seru sekali pembahasan kita hari ini. Banyak banget ilmu dan pengetahuan baru yang kita dapat, khususnya tentang bisnis e-sports bersama Bang Sandiaga Uno dan juga Mas Denis Adiswara. Oke, kita akan masih banget nih ngobrol-ngobrol seru di webinar selanjutnya dengan narasumber lain yang gak kalah inspiratif. Oke, sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Sandi. Terima kasih, Bang. Makasih, sukses, Mas Denis. Sukses Onat, sampai ketemu di volume selanjutnya. Selamat malam. Sampai ketemu di volume selanjutnya. Thank you, Onat, thank you, selamat malam. Thank you so much Mas Denis juga ya atas cerita-cerita serunya hari ini. Dan teman-teman yang sudah berpartisipasi di webinar sudah hadir sama kita dari awal sampai akhir acara. Terima kasih banyak. Saya Banadi Kunedewi, pamit undur diri. See ya.